Hai, saya William. Selamat datang di Soap. Hai semuanya, kita sering dengar kata hikmat, tapi apa sebenarnya arti hikmat Tuhan? Apakah itu semata pengetahuan? Atau mungkin semacam intuisi spiritual? Dan menariknya di dalam Alkitab, hikmat itu seringkali punya arti yang sangat-sangat praktis. Contohnya Bezalel. Dia seorang seniman yang dipenuhi roh Allah. Dia diberi hikmat untuk mengelola emas, perak, batu, dan kayu menjadi sebuah karya seni bagi kemah suci. Dan hikmat di sini bukan cuma soal tahu, tapi bisa. Bukan cuma ide, tapi keterampilan untuk mewujudkan sesuatu yang indah dan sesuai rencana. Nah, kalau hikmat seperti itu diterapkan kepada Tuhan, bayangkan skalanya. Bukan cuma membentuk ukiran dari perak ya, tapi membentuk sejarah. Bukan sekedar merancang tenda, tapi mengatur keseluruhan alam semesta menuju satu tujuan besar, yaitu kemuliaannya sendiri. Dan hikmat Tuhan itu lebih dari sekedar tahu segalanya. Dia tahu apa tujuan yang terbaik, dan dia tahu cara terbaik untuk mencapainya. Lalu apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah kesadaran dan pemahaman akan fakta-fakta. Lalu kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk mengadaptasi fakta-fakta itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, karena Tuhan adalah sempurna, maka hikmatnya pun sempurna. Lalu pertanyaannya kemudian, apa tujuan akhir dari semuanya ini? Yaitu Tuhan hidup untuk menyatakan kemuliaannya sendiri. Mungkin kedengarannya egois ya, tapi justru disitulah kabar baiknya. Kalau Tuhan hidup untuk sesuatu di luar dirinya, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Dan kalau ada sesuatu yang lebih besar dari Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Tapi karena Tuhan adalah yang paling mulia, maka menyatakan kemuliaannya bukanlah kesombongan, melainkan kebenaran yang menyelamatkan. Dan ketika kita melihat kemuliaannya, kita hidup. Dan hikmat Tuhan itu menyatukan segala sesuatu. Menyatukan peristiwa, keputusan, bahkan penderitaan menjadi satu arah, yaitu mengungkapkan siapa dia dan mengundang kita untuk mengenal Tuhan. Dan kita sering bingung, kita bisa mengumpulkan data, membuat daftar plus minus, tapi tetap ragu. Tapi Tuhan, dia tidak pernah kebingungan, dia tahu semua fakta, dia tahu semua kemungkinan, dan dia tahu bagaimana menggunakan semuanya itu untuk kebaikan yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus memuji Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang bijaksana di dalam Roma pasal 16 ayatnya yang ke-27. Satu-satunya. Yang lain itu hanyalah pantulan dari dia. Jadi waktu kamu menghadapi kebingungan, keraguan, atau tekanan yang membuatmu tidak tahu harus bagaimana, ingatlah, Tuhanmu bukan hanya tahu, Dia bijaksana. Dan hikmatnya tidak akan pernah gagal membawamu ke tempat yang benar.